macam-macam, disambati orang di belakang sini sabar,
belum lagi musibah pada diri sendiri, sakit berkelanjutan, itu adalah seorang. Jadi adabnya ihtimal banyak sabar menanggung susah. Yang kedua, lambat marah. Jadi lambat marah, tapi sekali marah cepat kembali lagi. Marah itu lambat marahnya, sampai di ini itu kecuali melihat barang hak diinjak-injak, maka semata-mata meluruskan hukum dan meluruskan orang-orang yang bertindak salah di dalam hukum, marah. Tapi semata-mata karena kebenaran, walaupun pahit harus disampaikan. Tapi kalau tidak karena itu, lambat marahnya. Yang ketiga, duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Itu yang ketiga, duduk dengan haibah atas kelakuan, artinya yang memang sudah sewajarnya kalau menjadi tuan guru ya. Ada yang ujar orang tingkah lakunya dijaga, ada jelalatan mata kesana kemari. Yang keempat, meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala, kecuali terhadap orang yang zalim karena menegah dari kezalimannya. Orang yang zalim, kita orang zalim sombong, kita bersikap sombong, ada apa-apa. Untuk apa? Untuk menghilangkan atau mencegah kezalimannya. Kadang-kadang orang zalim ini merasa ada daya waninya, lalu kita nih diisi kemampuan untuk melawan kezalimannya, maka kita perangi kezalimannya untuk menghilangkan kezaliman tersebut. Boleh kita kabur pada orang yang sombong pada orang yang sombong. Yang kelima, memilih tawadhu, yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang yang banyak dan pada majelis orang banyak. Jadi orang yang tawadhu nih, kita nih duduk di majelis-majelis, mana ada majelis-majelis apa Maulid Nabi, Isra Mi'raj, majelis talim dan sebagainya. Nah, ada mau dipaksa kadang-kadang duduk di depan. Namanya orang tawadhu ini asal dapat duduk kan. Gimana kan? Dibuncung-buncung kan, di pojok-pojok. Orang tawadhu. Tapi orang tawadhu itu man tawadhu Allah. Barang siapa yang tawadhu merendahkan diri, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kalau Allah sudah mengangkat derajatnya, maka tidak ada yang bisa untuk menghinakannya. Karena Allah sudah mengangkatnya, biar orang lain memfitnah, memburuk-burukan, memutar balikan fakta, mencoreng nama baik dan sebagainya, tetap akan ketahuan. Karena orang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebaliknya, man takabbara, barang siapa yang sombong takabur, Allah akan merendahkan, menghinakannya. Mengalah, ada orang yang masih tempatnya sudah kayaknya penuh. Yang nomor 7, nomor 6, meninggalkan bergurau dan bermain-main. Ya memang kadang-kadang kita dipandir-pandir lawan orang. Kalau memang seorang yang mengajar, yang mengajar anak-anak khususnya. Kalau kita mulainya bawa pandir, guyonan-guyonan itu, nah ada lagi wibawanya hilang, haibahnya hilang. Karenanya meninggalkan ada meninggalkan gurau, suka bergurau, suka ngomongin, main-main dan sebagainya. Nah itu selayaknya tidak dilaksanakan oleh seorang. Walaupun apalagi guru anak-anak, kita sering bergairah anak-anak gurauan, akhirnya kita digurau juga. Dinaikinya kepala kita macam-macam.
Yang ketujuh, kasih sayang dengan murid dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. Ini kadang-kadang ada juga yang kalau gurunya kita memandang zahirnya saja, akhirnya ada sifat kalau dipuji senang, kalau dihina susah. Ada dihormati merasa tersinggung, kalau dipuji bukan bulu baju, dan dipuji kepala besar. Itu karena terpandang makhluk di sana. Ada orang. Jadi sifat seorang guru kasih sayang dengan murid dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. Karena penangkapan daripada otak murid ini kada sama. Di dalam mencerna, memaham, menyerap ilmu tidak sama. Ada yang kayaknya paham tapi kada paham. Ada yang angguk sekali kada paham. Ada yang mendengar sekali dua kali paham. Nah kita sobat, karena disitulah Allah memberi petunjuk atau hidayah ketika duduk di majelis ilmu itu. Kalau paham di situ, Allah itu memberi kepahaman. Karena paham jangan dipaksakan, itu hak Allah. Maka seorang guru harus sabar, kasih sayang kepadanya. Yang kedelapan, membimbing murid yang bebal. Yaitu tadi, ya orang dipaham, diamalkan bagus. Tapi ada yang tidak paham, lawas, harus sabar, tanya, harus kita layani, sabar. Tapi nanti ada adab-adabnya seorang murid kepada guru. Jadi sebagai seorang guru membimbing murid yang bebal, adabnya ketika setahun ikro 1 pada bisa 2 tahun. Ada yang sampai 4 tahun masih ikut 2 ikut 3. Dasar ada pendapatan. Tapi akhirnya pelan-pelan. Ibnu Hajar Asqalani itu dia belajar nahwu Jurumiyah sampai berpuluh-puluh kali ya kada paham. Akhirnya sendiri pas duduk merenung, kayak apa kuning, terlalu bodoh, kurang cerdas. Sudah kawannya sudah tamat Jurumiyah, masuk Inggris sampai Alfiah, ini masih Jurumiyah aja apa. Duduk melihat semut mendekati roti, hendak diangkat, tak mampu karena rotinya. Akhirnya semut memanggil kawan-kawannya. Hendak semut ini roti hendak diangkat ke atas, naik itu ada pohon, naik, baru naik gugur. Ada putus asa semut, angkat lagi, naik lagi, gugur lagi. Dihitung oleh Ibnu Hajar sampai 100 kali turun naik baru sukses mengangkat roti. Lalu terbuka, Ibnu Hajar, ini semut beratus kali hanya bisa membawa, padahal orangnya banyak semuanya. Kenapa aku baru puluhan kali itu belajar aku? Hanya betul asa, akhirnya kembali lagi, akhirnya luar biasa, akhirnya sampai karang kitabnya banyak. Jadi tingkat ini penyerapannya menangkap otak kita ini kan beda-beda. Ada cepat paham, ada anak dasar paham babal. Dan merasain mengajar dia kalau Masya Allah, diulang. Yang ke-9, tidak memarahi murid yang bodoh. Orang paham berarti kalau pakai berikan. Yang ke-10, tidak malu daripada berkata aku tidak tahu bagi masalah yang tidak diketahuinya. Jangan tahu harus ini kayak hukumnya, oh ini ngawur bahapalnya. Nah, bukan kayak itu adabnya seorang yang ada tahu. Oh, enggak adri, maaf, pada tahu lah. Aku lain ahlinya. Takon sana ustaz yang sana, guru sana. Kalau memang tidak tahu diakui, jangan
ada sendiri, mau bikin hujah sendiri, padahal tahu hukumnya dan sebagainya. Memang ada semua orang yang ahli fikih terus alim hadis belum tentu. Orang yang ahli hadis, ahli tafsir belum tentu. Orang yang ahli fikih belum tentu di bidang faraidnya mahir menguasai belum tentu. Maka ada seorang guru bila dasar tidak tahu, ada orang datang, kayaknya orang kayak Paulo ini ada anak ini ada beli mana yuk di sini terintip dulu. Ada kelihatannya. Ada yang marah, yang di sini kan ada tahu. Apalagi masalah hukum yang menyangkut akidah, hukumnya bisa menjadi syirik, menjadi macam-macam. Ini tidak tahu. Jadi karena malu-malu, mohon maaf lah, sudah tahu, sudah ada bertanggung jawab lagi. Apalagi memang marah-marah pada muridnya itu, marahnya. Kayak guru kami dulu luar biasa sabarnya, Bandir itu ngomong tuh sampai kita angkat mendengar ngomongnya sendiri itu kurang nyaring. Masya Allah. Kita sampai kalau sowan kepada beliau mau pakai Ustaz, mau Irfan, Masya Allah. Ada wani kita hendak memulai pandir dulu dia. Ada ngelembutnya sabar. Nomor 11, memberikan perhatian kepada yang bertanya dan coba memahami soalnya dengan baik. Bila ada orang bertanya, dipahami dulu betul-betul pertanyaannya, jangan langsung dijawab. Pertanyaannya kayak apa? Oh, soal ini, ya diterangkannya. Itu kan terangkan itu jangan mengawal. Kalau kita ada orang bertanya berdua ada jadilah itu. Nah, kan dia merasa malu karena mungkin yang lain sudah tahu tapi tidak tahu. Yang nomor 12, menerima hajat atau dalil hujah, menerima hujah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Kalau memang ada orang membawa dalil ngomong ini pendapat kita seperti ini, ada orang lagi berpendapat ini berhujah, ini dalilnya, ya kita terima. Kalau memang kenyataannya ada dalilnya, jangan bersikukuh apun kita aja yang jujur, apun kita aja yang benar. Ada mau menerima dalil dari orang lain, hujah atau kebenaran dari orang lain, nah itu ada pasti ada. Yang ke-13, tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika ia tersalah. Salah ternyata ada yang jujur sama benar. Merendah orang adabnya ya kembali kepada kebenaran itu ketika ia tersalah. Dan bersikukuh dengan pendapatnya, apalagi pendapatnya bukan pendapat yang dinukil dari kitab. Misalnya ini referensinya kitab ini, apalagi cuma pendapatnya saja. Ada situ kebenarannya. Jadi ingat kami dulu, guru kami ini ada Mbak Sun Masail Jawa Timur itu, Sun Masail. Rupanya ini dari sini, ya ini hadir, ya ini hadir, ya ini hadir. Mau bawa kitab masing-masing, bawa dalil masing-masing. Oh, alot perdebatannya. Banyak ada guru dia pada banyak sekali berbicara. Ini menurut di kitab ini, imam ini mengatakan demikian. Menurut kitab ini demikian, kesimpulannya yang paling masyhur dalilnya dari kitab ini yang disetujui. Muwafaqah ini. Lalu apa? Akhirnya, yang kayaknya dia orang kata banyak pandai, tapi ternyata akhirnya keputusannya karena banyak referensi kitab-kitab yang tamat dalilnya, akhirnya disetujui. Hanya orangnya biasa ya. Jadi kalau kita memang ada yang lebih kuat dalilnya di sana dan itu benar nyata, maka kita berserah, yang bersikukuh.
14 melarang murid dari ilmu yang bisa memudaratkan. Itu sudah pasti kalau kata guru itu. Apalagi kalau melihat ini, kayaknya pinang lain ini, kayaknya lain dulu, kayaknya sealur aja lawan yang kita ajarkan menurut ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang dilihati kenapa pinang lain, sembahyangnya lain. Kadang-kadang ada kelihatan sembahyang, kadang-kadang ada. Pinang syariatnya pinang dianggap remeh, enteng dan sebagainya. Perlu ditanya, diluruskan kembali, ditegur. Melarang murid dari ilmu yang bisa memudaratkan atau menyesatkan lainnya. Kalau itu kita berhak sebagai gurunya, itu kita berhak meluruskan kembali. Karena kadang-kadang mendengar ini karena keyakinannya belum terlalu yakin, mendengar ada bina lebih latih, pandai bicaranya, lebih lancar, akhirnya kayaknya patut jadikan guru ikut. Akhirnya dulu yang sudah ibarat orang naik itu sudah dapat separuh, istiqomah sudah menjalankan ini, akhirnya goncang lagi, ikut ini, ikut itu, yang sekalinya itu adalah kesesatan, bahaya. Ya, gurunya wajib menegurnya. Karena muridnya itu yang gak ada apa-apa, tanya dulu kan, kayak apa baiknya, kayak apa baiknya, menurut dia kayak apa. 15 melarang murid dari menghendaki yang lain dari Allah Ta'ala dengan ilmunya. Artinya jangan sampai murid ini kalau sudah mendapatkan ilmu di sana menghendaki lain tujuan akhirat, lain tujuan Allah, menyesatkan akhirnya. Nah, sudah dengan ilmunya diamalkan, tapi tujuannya lain. Dengan ilmu yang didapat itu menghendaki yang lain daripada Allah Ta'ala dengan ilmunya. Jadi ilmunya diperalat atau digunakan untuk mencari selain Allah. Apa mencari selain Allah? Mencari sanjungan, mencari ketenaran, mencari harta, mencari dan sebagainya. Pokoknya ada tujuan selain Allah. Gurunya wajib meluruskan. 16 melarang murid dari menuntut ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai daripada menuntut ilmu yang fardu ain. Dan ilmu yang fardu ain itu ialah yang berkenaan dengan membaikkan zahir dan batin dengan takwa. Jadi sebelum, makanya yang banyak terjadi syariatnya belum pas, belum muncul lagi, belum benar syariatnya itu belum sempurna, belum benar. Lalu mengaji ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Artinya ambil aja orang yang lain mempelajari itu, kita sudah ada wajib lagi. Jangan tapi dihimati, yang penting yang fardu ain dulu. Yakin bila orang itu syariatnya abal-abal, artinya syariatnya ini asal-asalan aja, lalu mengkaji ilmu-ilmu yang lain, maka itu apa namanya? Barang siapa yang belajar ilmu tasawuf, barang yang belajar ilmu tasawuf tapi syariatnya belum benar, tasawuf belajar ilmu ketuhanan, terus syariatnya belum sempurna, masalah rukun-rukun, syarat-syaratnya, mandi, wudhu dan sebagainya, kayak apa sembahyang, terus betul-betul sampai mengamalkan sesuai dengan yang diajarkan oleh gurunya, yang gurunya tadi sanadnya sampai ke Rasulullah, itu akhirnya ada artinya. Jadi orang yang belajar syariat dulu itu kadang-kadang belajar dan atasnya lagi itu hati-hati juga, apalagi masih bacaan Al-Qur'annya belum pas lagi, tajwidnya mungkin tahu juga, tapi nyatanya prakteknya tajwidnya aja panjang pendeknya jadi dengar soalnya. Mungkin tanya ini kali panjang ya, ini panjang, tapi ternyata prakteknya jauh dari benar. Lalu merasa cukup aja syariatnya sudah, lalu lagi mati ilmu ketuhanannya dihimati.
Padahal yang pas apa? Syariatnya disempurnakan dulu saja dulu, baru pelan-pelan masuki kesempurnaannya. Jangan dibalik, yang kamu dulu, yang ini dulu, macam-macam. Terus syariatnya hanya sholatnya ada sah, mandinya ada sah, wudhunya ada sah, puasanya ada sah. Rasanya kadang membatalkan puasa, sekarang membatalkan. Rasanya saja tapi kada sah. Itu yang sia-sia. Apa tajan dakwah masuk kafir jindik. Yang nomor 17, memperbaiki diri sendiri dengan takwa sebelum ia menyuruh orang lain. Nah, ini yang berat. Kita ini seorang guru, apalagi khotib khotbah diri di mimbar, yang disampaikan minimal yang disampaikan ini, kita yang khotib ini minimal sekali pernah menggawinya. Sekedar bisa membaca aja, bisa nyubah, sekedar bisa membaca aja. Tapi lain orang ini membaca belum mengamalkan, lain membaca tapi sudah mengamalkan, lain juga didengar sehingga diantiin. Ada apabilanya yang khotib ini belum pernah mengamalkan. Akan ada tuh makanya ngomong orang ini di sini jadi memperbaiki diri sendiri dengan takwa. Paling kadangnya dilihat memang dasar syariatnya jujur, sembahyangnya dijaga, adabnya bagus, aurat ditutup rapi, pandirnya sesuai, ada ceromoh, ada yang porno melanggar tuh ada. Ini abet khutbah bulu tangkis lawannya di atas lutut, dulu berokok, kelihatan lututnya, khutbah. Jadi paling tidak kita memperbaiki diri dulu dengan takwa kepada Allah, karena kita pasti apa? Ittaqullah wa tuqatih. Kita ada usaha untuk sana. Maka tahu, makanya dulu semua udah mau disuruh gitu. Kecuali memang darurat ada yang upah naik sih jadi hotel. Ini malah mendaftar ke anak makmur, jadwal masjid. Mana ada lagi jadwal kok, masya Allah. Saya memang sudah betul-betul layak jadi khotib. Membaca itu semua bisa, tapi mengamalkan apa yang dibaca, minimal yang disampaikan itu kita sudah pernah mengamalkan. Ada usaha-usaha untuk mengamalkan. Bila ada tanggungannya seperti itu. Berdahulunya bilanya dosa masuk neraka, berdahulu daripada makmumnya. Aneh juga di Palembang ini banyak mana daftarnya. Mana orang ini kita tahu timbul, ada jadwal di sini, siapa yang mendaftar? Jangan apa pada dulu, jangan ada usah. Banyak kan, makanya kadang-kadang ada pernah Jumatan di Al-Kausar, apa hari ini itu kan pas kepatuhan kami ada di jadwal orang, di Al-Husna, di Al-Muhibin, Bahalap sana, ya. Mana-mana kan jadwal itu ada. Assalamualaikum Ustaz, giliran jadwal di sini. Siapa yang mendaftar? Ada tanggungannya luar biasa. Adab-adab itu bila kita mengajarlah seorang guru, mengajar TK atau sekolah atau pengajian atau di mana, itu yang harus dijaga sebagai adab-adabnya. Supaya memang betul-betul di sana ada lagi yang dipandang. Kalau adab ini ilmu, prakteknya di adab. Sudah diserap ilmunya, lalu adabnya itu yang nampak, yang bisa dinikmati oleh masyarakat, yang bisa dipandang orang soleh dan sebagainya, itu adabnya. Pasal ketiga, adab-adab seorang murid. Adapun adab-adab seorang murid terhadap guru-gurunya, maka yaitu satu, apabila ia menemui gurunya, maka hendaklah ia memberi salam kepadanya terlebih dahulu.
sudah diketahui bersama ya. Ada guru apa sih ya? Assalamualaikum. Yang kedua, jangan ia membanyakkan bercakap-cakap di hadapan gurunya. Itu tadi kita nih. Soal pada guru, ada kiai, iya, ada orang dipanggil. Kecuali tamannya dari mana? Dari sini ini. Naik apa tadi? Naik taksi. Jangan kita memulai bertanya. Apalagi punya pandai. Saya belum mau orang hadir terus. Jadi adabnya tuh jangan banyak bercakap-cakap di hadapan gurunya seadanya aja. Yang ketiga, jangan ia bercakap-cakap sebelum gurunya bertanya kepadanya. Yang santri itu bisa kayak itu datangnya nunduk itu assalamualaikum, assalamualaikum tangan sini dan duduk. Pada waktu mencangangi gurunya, mencangangi gurunya duduk mana? Iya kabar saya sebut iya gimana kabarnya? Iya banyak dijawab aja juga. Jauh anak pandai banyak mencangangi ini sampai masuk. Kalau di pondok-pondok tuh kita menghadapi kiainya itu adabnya. Tapi beda juga yang beradab lawan gurunya, yang betul-betul beradab dan gurunya itu pulang ke kampung walaupun sedikit yang didapat ilmunya manfaat tuh. Adabnya daripada orang membaca. Jadi sebelum ditanya jangan panggil banyak-banyak. Berarti bertamu pada dia ini sebelum duduk sudah dia pasti kita bertanya dia. Kalau orang Jawa saking tinggi dari mana dia? Nanya kita menjawab. Jangan assalamualaikum. Kami dari Abu Hurairah ini. Ya. Yang kelima, jangan ia menyangkal atau menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap perkataan gurunya, seperti ia berkata, saya Fulan itu menyalahi akan yang engkau kata ini. Berkata si Fulan, mulai ujar siang itu ada samaran dan biarnya sama ya. Jadi tadi kalau ujar Quran itu ada itu, nah itu kan badak tuh. Makanya di guru sana di yang lain kita ibaratnya tuh ditampung aja nih. Jangan sini tampung, jangan yang guru karena sampai ke sini dari sini sampai ke sana. Nah itu ada badak. Ada manfaat ilmunya, jangan badak. Ada kan biasanya, iya, maka jangan semua boleh itu kan, apa boleh guru? Benar-benar dia minta juga, jangan menyangkal atau merasa tidak puas dengan pendapat yang diberikan gurunya. Yang keenam, jangan ia mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya, maka ia menyangka bahwa ia lebih mengetahui daripada gurunya. Nah itu lagi ada lagi. Kayaknya bertanya, soalnya ngetes. Kayaknya bertanya modelnya, kayaknya ngetes. Bah, karena guru, karena guru aja. Ada di kitab anu ini seperti ini, seperti ini. Nah itu ada. Yang nomor 7, jangan ia berbisik dengan orang yang duduk di dekatnya, di tepinya di sini. Ketika gurunya memikirkan pelajaran. Jangan ia berbisik dengan orang yang duduk di tepinya ketika gurunya memikirkan pelajaran. Ada pas mengajar ini ibaratnya ada pelajaran ini, ada bisik. Walaupun biar bisik itu kadang membicarakan gurunya, tapi itu kada beradab. Pas gurunya memikirkan pelajaran, timbul berbisik di samping si bin, ada orang juga berbisik di samping. Nah itu secara tidak langsung gurunya itu pasti merasa, dan itu kan adab. Jadi banyak adab-adab yang perlu supaya apa orang, supaya sedikit yang kita terima itu ilmunya manfaat karena adab itu. Makanya lihat ini, lihat dari pesantren-pesantren gurunya mulai
santri lawan kiainya ini sudah nunggu salaman. Kena gurunya masuk ke dalam masjid, merobot, mengambil sandal sini, menyusul santri itu kan. Santri panggil dari pesantren itu kan. Kenapa? Karena hendak mendapatkan ilmu yang bermanfaat berkat ridho guru. Kadang-kadang di pondok itu kan tapi alim, kadang bisa kayak orang ini sekali beli ke rumah, alim tadinya di pondok tapi kadang nggak ada. Kawannya dari kawan dulu tuh ada yang di Kaltim sekarang jadi kaum, lalu jadi kepalanya termasuk golongan jamaah tabligh di situ. Jadi kemarin kami ketika ke Jawa haul guru kami dinampakkan foto ini si anunya sekarang di Kaltim, masya Allah, masya Allah, kayaknya dulu itu kayaknya alim tinggal. Cuman kita lihat waktu ngomong sama kiai itu nunjuknya sama batis sama kaki. Ngomong sama kiai sama kaki, kamu ini di sana Pak Kiai ini. Padahal sidin mengaji sama kiai itu. Guru baca ayat sidin 4 materi, tapi nunjuknya tuh sambil cerita tuh nunjuk pakai batis. Nah sekarang masya Allah, dulu kayaknya alim. Kenapa? Karena ada badannya. Khususnya yang diberikan pesantren-pesantren itu. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam.